Gempa bumi dengan magnitudo 4,8 terjadi 8 km barat Laut Karangasem pada Sabtu dini hari 16 Oktober 2021 pukul 3.18 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan kerusakan bangunan di wilayah Kabupaten Karangasem dan Bangli, Provinsi Bali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bali menginformasikan penanganan darurat masih berlangsung hingga saat ini. Perkembangan informasi pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, BPBD Karangasem menyebutkan 1 warga meninggal dunia. Tim Basarnas masih melakukan evakuasi korban dari reruntuhan bangunan, sedangkan 7 warga mengalami luka berat. Mereka yang luka-luka telah dievakuasi ke puskesmas terdekat dan RSUD Karangasem. Dampak guncangan di wilayah Kabupaten Bangli, 2 warga meninggal dunia dan telah dievakuasi ke puskesmas tempat. Masih di wilayah tersebut, 4 warga yang sempat tertimbun material bangunan dapat diselamatkan tim SAR, sedangkan 4 lainnya berhasil melakukan evakuasi mandiri. BPBD Kabupaten Bangli mengatakan jalan menuju lokasi terdampak gempa tertimbun longsor. Ada 3 titik longsoran dari Bukit Abang sehingga menghambat proses evakuasi melalui akses darat. Tim SAR akan menggunakan akses danau untuk proses evakuasi. BPBD Kabupaten Karangasem dan Bangli masih melakukan pemutakhiran data di lokasi kejadian. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis gempa magnitudo 4,8 berpusat pada kedalaman 10 km. Dilihat dari kekuatan gempa yang diukur dengan skala MMI atau Modified Mercalli Intensity wilayah Denpasar, Karangasem, Lombok Utara berada pada 4 MMI, sedangkan Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Mataram 3 MMI. Informasi sebelumnya yang diterima Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BNPB menyebutkan guncangan kuat dirasakan di beberapa wilayah. Menurut keterangan BPBD Kabupaten Bangli, guncangan gempa dirasakan kuat oleh warga selama 5 detik. Masyarakat panik dan berhamburan keluar rumah saat gempa terjadi. Guncangan juga dirasakan sedang hingga kuat selama 3 hingga 5 detik di Kabupaten Karangasem, sedangkan guncangan kuat selama 5 detik dirasakan di Kota Denpasar. Pasca gempa magnitudo 4,8, Pusdalops BNPB terus memantau dan melakukan koordinasi dengan BPBD terdampak untuk mendapatkan informasi terkini. Masyarakat diimbau untuk waspada dan siap siaga terhadap potensi gempa susulan. Di samping itu, warga diharapkan tidak terpancing oleh informasi hoax, khususnya yang beredar di media sosial. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait gempa dan penanganannya dari institusi resmi pemerintah seperti BNPB, BMKG ataupun BPBD setempat. Sementara itu, Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Daryono, menjelaskan dampak tak terduga dari gempa Bali ini. Gempa itu terukur berkekuatan magnitudo 4,8 tapi ternyata menyebabkan kerusakan yang tidak ringan. Faktor pertama yang menerangkan gempa kecil itu bisa merusak menurut Daryono adalah karena kedalaman pusat gempa darat yang tergolong dangkal yakni 10 km. Lalu ada faktor bangunan yang disebutnya di bawah standar. Ketiga, Daryono mengatakan efek tanah lunak endapan lahar yang mengamplifikasi guncangan gempa yang berpusat di antara 2 gunung api, Batur dan Agung tersebut. BMKG melaporkan gempa itu dirasakan hingga skala 4 MMI atau mampu membuat jendela dan pintu berderit serta gerabah pecah di Karangasem, Denpasar hingga sebagian Lombok. Dari video yang diunggah di media sosial, guncangan gempa yang bisa dirasakan selama beberapa detik itu membuat sebagian warga di Bali berhamburan keluar rumah. Faktor terakhir yang memperkuat dampak gempa Bali hari ini adalah efek topografi perbukitan pemicu collateral hazard. Dampak ikutan berupa longsoran dan runtuhan batu, katanya lewat akun media sosial Twitter. Demikian DKS TV melaporkan. Selamat pagi rekan di studio. Terima kasih kami dari Bali, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Ya, Pak Made, bisa Anda jelaskan update terkini Pak mengenai kondisi gempa yang terjadi di Bali? Ada berapa wilayah yang terdampak Pak? Ya, update informasi yang kami dapatkan dari data yang terkumpul di Pusat Pengendalian Operasional BPBD Provinsi Bali, hampir seluruh wilayah di Bali, 8 kabupaten dan 1 kota, merasakan gentaran gempa di pukul 04.18 waktu Indonesia Tengah tadi pagi. Tetapi yang cukup signifikan mengalami kerusakan di 2 daerah, Karangasem, kemudian di Bangli. Hasil asesmen sementara, teman-teman kami BPBD Kabupaten Karangasem dan Bangli
mendapatkan informasi awal beberapa kerusakan di rumah warga, atap, genteng, tembok, kemudian sanggah, merajan begitu, mengalami runtuh. Dan termasuk yang agak parah di daerah Trunyan, Bangli. Termonitor laporan sementara, ada 4 warga yang tertimbun reruntuhan material. Saat ini sedang proses pencarian. Dari 4 yang tertimbun, 1 sudah bisa diselamatkan dan bisa dievakuasi menuju ke puskesmas, yang 3 masih dalam proses pencarian. Saya sedang menuju ke lokasi dan kami dari BPBD Provinsi Bali menurunkan tim reaksi cepat terbagi menjadi 2 tim untuk menuju ke daerah Rendang, Karangasem, dan 1 tim lagi menuju ke Trunyan, Kabupaten Bangli untuk membantu dan penebakan personil teman-teman kami BPBD Kabupaten Kota yang ada di Bali untuk membantu proses evakuasi. Ya, bisa Anda informasikan lagi Pak, konfirmasi yang terdapat 4 warga tertimbun keruntuhan itu di wilayah mana ya Pak Made? Jadi sekali lagi di 2 daerah yang mengalami dampak cukup signifikan, 1 di daerah Karangasem karena memang pusat gempa terjadi di daerah Karangasem. Kemudian yang kedua adalah di Kabupaten Bangli, 1 desa namanya Desa Trunyan. Laporan sementara yang kami terima dari rekan-rekan BPBD Kabupaten Bangli yang sedang di lapangan proses pencarian, itu ada 4 warga yang tertimbun reruntuhan. 1 sudah ditemukan, sedang proses evakuasi menuju ke puskesmas terdekat. Yang 3 orang masih dalam proses pencarian. Terintegrasi, bersinergi teman-teman kami dari SAR, PMI, TNI Polri, dan rekan BPBD, termasuk relawan sedang berupaya melakukan evakuasi dan penyelamatan di lapangan. Ya, Pak Made, adakah fasilitas umum yang juga terdampak dari adanya gempa di sana, Pak? Bisa Anda jelaskan? Sementara waktu yang laporan awal yang kami terima, rumah penduduk sebagian besar, kalau fasilitas umum, balai desa, Wantilan, balai Banjar, sementara hanya kerusakan ringan, rusak pada atap, genteng, dan terjadi reruntuhan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan laporan awal dari rekan-rekan kami yang melaksanakan asesmen dan pengumpulan data di lapangan. Oke, sejauh ini upaya yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Bali seperti apa, Pak? Ya, asesmen dan pengumpulan data tentu dengan melihat titik-titik krusial, terutama terjadi kerusakan dan terutama ketika berupaya menyelamatkan warga. Di 2 titik yang kami sebutkan tadi, ada Desa Ban, Karangasem di daerah Rendang, itu yang cukup signifikan kami melakukan upaya pencarian. Jika ditemukan warga, tetapi sampai saat ini laporan awal belum ada terjadi korban jiwa di daerah Karangasem, tetapi di Bangli karena 2 kabupaten yang terdampak cukup signifikan yang masih kami memonitor seperti yang kami laporkan tadi, daerah Trunyan, Kabupaten Bangli sedang proses pencarian 4 warga yang tertimbun tadi. Oke, jangan sampai kemudian 4 warga ini angkanya masih terus bertambah, harapannya tidak, dan BPBD Provinsi Bali juga masih bekerja hingga saat ini, Pak. Gempa ini kan tadi terjadi sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Bisa Anda ceritakan bagaimana pada saat kejadian terjadi itu warga kan posisinya pasti sedang terlelap di rumah masing-masing, Pak Made? Betul, tetapi karena goncangan yang cukup kuat, 4,8 skala Richter, tentu mengagetkan semua kita yang ada di Bali. Tidak hanya sebatas di daerah Karangasem, Bangli, tetapi getaran hampir kita rasakan di seluruh Pulau Bali. Oleh karena itu, spontan dan otomatis tentu ketika kita merasakan, dan bahkan tidak kurang dari pimpinan kami, Bapak Gubernur tadi pagi ketika kami laporkan terjadi gempa, beliau menyampaikan sempat kaget dan terbangun keluar dari rumah. Artinya ini spontan, otomatis kita ketika merasakan getaran, kita melakukan upaya penyelamatan diri sekurang-kurangnya keluar dari gedung dan bangunan. Oke, baik, terima kasih update terbarunya Pak Made Rentid, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Kita masih akan tunggu lagi nanti konfirmasi dan juga update perkembangan dari sana ya Pak Made ya. Salam juga untuk rekan-rekan di sana yang masih terus berjuang mengupayakan evakuasi dari dampak gempa yang terjadi di Bali pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Terima kasih Pak Made Rentid.